Enggak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya sama semua teman-teman partisipan di sini, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar ya? Terdengar jelas, Mbak. Iya. Oh iya. Selamat sore semua teman-teman semua. Sore. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Nisa Nurhati. Saat ini masih menempuh studi di Universitas Diponegoro di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, berhubung waktu kita udah melebihi dari ini ya, dari tambahan awal, mungkin bisa kita mulai sekarang aja ya diskusinya ya. Halo? Oh ya. Siap, Kak. Oh ya. Oke, nah di diskusi kali ini kita akan sharing tentang beasiswa, tepatnya beasiswa Erasmus Mundus ya. Nah, telah hadir bersama kita pembicara yang sangat keren, yang sangat menginspirasi, yaitu ada Mbak Yoci. Sebelumnya, Oke, Mbak Yoci. Sebelumnya perkenankan saya buat membacakan dulu ya untuk CV-nya Mbak Yoci. Ini teman-teman udah penasaran banget kan, siapa sih pembicara keren kita sore ini? Nah, nama lengkap beliau itu ada Kak Yoci Okta Andrawina. Beliau sebagai awardee Erasmus Mundus for Master Student in Marine Environmental. Benar ya, Mbak ya? Ya benar. Kayaknya ya. Cukup sampai segitu aja kayaknya. Ini masih ada sesuatu yang perlu aku kasih tahu ke teman-teman partisipan kerennya nih. Untuk work experience-nya nih, beliau pernah juga aktif sebagai ini ya Mbak ya, Honorary Employees Disaster Management di BPPD ya Mbak. Dulu pernah bekerja di sana ya. Terus untuk pada tahun 2017 beliau juga pernah menjadi research assistant di Korem Studies di Ponegoro University. Wah, keren banget. Dan dan di research intern yang lainnya juga ya, keren banget. Nah, mungkin karena saking kerennya, jadi aku nggak bisa bacain CV secara lengkapnya, pasti bakal panjang lebar. Jadi setelah ini mungkin bisa kita berikan kesempatan untuk Mbak Yoci menge-share ilmunya ya Mbak ya. Oke, makasih. Oke, untuk Mbak Yoci kami persilahkan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Yoci Okta Andrawina. Saya di sini udah hampir mau semester 3. Jadi ini masih satu mata kuliah lagi, terus sekitar September nanti bakalan semester 3, pindah negara lagi. Di sini saya menempuh S2 jurusan Marine Environment. Jadi Marine Environment itu apa sih? Marine Environment itu sebenarnya beasiswa dari Erasmus Program, dari konsorsium yang mempunyai project study yang sama. Terus mereka ini dari konsorsium itu kayak perkumpulan 4 universitas dengan memiliki gagasan proyek yang sama. Mereka ngasih beasiswa buat seluruh mahasiswa orang sedunia, dan itu tuh interdisciplinary program. Jadi kalian nggak harus dari kelautan, ada yang beberapa dari pure biology, chemistry, physical, itu juga bisa join atau apply buat beasiswa ini. Jadi enaknya beasiswa ini tuh benar-benar kalau misalnya kalian punya dari background yang bukan kelautan tapi mempunyai passion di bidang kelautan, atau nanti kalian bisa search di IMGM di katalog, di situ banyak banget buat topik project yang hanya kelautan sih, jadi ada juga agriculture, disaster maybe, terus economic, something like that. Jadi banyak banget. Kalian kalau misalnya cek nanti di EMJMD, aku kasih linknya banget di situ. Kalian bisa search satu persatu. Nah, Erasmus Mundus ini dari
scholarship dari European Commission. Jadi mereka tuh pusatnya di Brussels biasanya. Terus mereka tuh ngasih funding ke each university. Jadi intinya kenapa mereka ngasih funding ke universitas di Eropa buat ngadain beasiswa ini? Karena pertama European Commission ini mau nge-boost up buat universitas antara universitas top university di Eropa dengan universitas-universitas lainnya yang di Eropa. Jadi mereka pengen kayak assembling all the university to sekalain ngasih buat apa sih namanya ngasih pelajaran yang tema proyeknya itu sama. Mereka juga giving the culture exchange experience. Jadi nanti dengan pindah negara, pindah universitas, itu kalian juga sebagai mahasiswa bisa ngerasain gimana sih tinggal di lokal area di negara itu dan juga punya pengalaman buat kalian kuliah di universitas itu. Gitu deh intinya. Terus boleh next mungkin. Nah, European Commission ini kayaknya sejak tahun kemarin itu London atau UK itu udah nggak masuk Erasmus Mundus. Kayaknya sebelumnya deh, slide sebelumnya. Sorry. Ya ini. Jadi maaf, kayaknya slide-nya kebalik ya. Jadi slide yang masih yang beasiswa Erasmus, sorry. Nah, itu jadi dulunya UK itu masuk dari Schengen area, yaitu kumpulan negara yang di Eropa. Tapi karena Brexit, sekarang jadi beberapa universitas di UK ini nggak masuk di program Erasmus Mundus. Tapi beberapa yang kayak Marine Environment ini satu universitas, yaitu University Southampton, itu masih include hingga 2021 gitu. Jadi kalian perlu cek lagi nanti di IMJMD katalog program yang kalian suka apa, terus kalian lagi cek buat universitasnya tuh mana aja dan cek lagi ketentuannya nanti aku jabarin. Nah, suka dukanya buat Erasmus Mundus ini tuh sebenarnya banyak sukanya sih kalau menurutku. Ya karena mungkin kita ke sini cuman belajar terus dibayar ya. Itu udah seneng banget sih buat orang-orang yang emang hobi belajar gitu. Dan emang suka buat jalan-jalan. Nah, ini cocok banget nih. Apalagi yang hobi nomaden. Tapi dukanya itu, dibalik kenomadenan kita tuh harus willing kayak mau buat rempong ngurusin dokumen-dokumen karena dokumen itu ribet banget. Terus bener-bener kalian akte semuanya dibawa dan disimpan rapi, disusun rapi karena hampir setiap semester dan itu biasanya menjelang kalian mau ujian kayak gitu, kalian harus persiapan selain kalian belajar ujian dan belajar buat ujian di sini nanti ada nggak cuma tulis, kalau di sini tuh ujiannya nanti ada kayak interview langsung sama dosen, terus ada juga yang presentasi kayak gituan. Selain kalian pusing ujian, kalian juga udah mulai harus pusing ngurusin dokumen-dokumen, apply dokumen ke kayak ke dubes gitu. Terus cari dokumen itu juga kayak ke police office sama medical check up kayak gitu biasanya. Terus itu sih yang paling rimpong banget. Dan kalian harus cari akomodasi before you are moving to the other country. Terus itu tuh kalian capeknya sih itu. Dan kalian kalau misalnya cari akomodasi di sini tuh deposit kan. Jadi harus persiapan juga kalian nabung. Jadi uang beasiswa itu beberapa kalian tabung dulu. Karena deposit ini tuh harganya dua kali lipat dari biaya tinggal di sini. Jadi bayar deposit dulu, baru bayar uang buat tinggal,
baru kita bisa tinggal di negara itu. Biasanya kayak gitu sih. Kalau kalau nggak biasanya dibantu sama universitas buat cari akomodasi. Nah, gitu. Tapi sukanya karena Erasmus Mundus ini itu worldwide, jadi after getting this scholarship, you will be an Erasmus Mundus Association. Jadi EMA ini tuh kayak mungkin kayak BEM ya, kalau di skala universitasnya kita. Nggak juga sih, kalau BEM tuh kan universitas. Kalau ini tuh lebih ke semuanya seluruh dunia. Jadi kalau kalian udah jadi alumni ataupun awardee, kalian tuh bisa uh, apply buat ikut Erasmus Mundus Association. Di sini itu proyeknya langsung funding dari European Union langsung. Jadi mereka tuh ngasih beberapa funding buat kita, misalnya awardee atau alumni yang mau ngadain suatu project, misal kayak waste water management program in the like rural area kayak gituan. Kalian bisa ngajuin project terus nanti. Jadi fungsinya EMA ini tuh pengen awardee atau alumni dari Erasmus Mundus ini lebih kenal satu sama lain, terus mereka bisa ngasih ide-ide buat yang impact-nya itu ke dunia seluruhnya. Dan serunya lagi kalian tuh punya bisa ngembangin network kalian, terus kalian bisa ngasah juga kemampuan skill kalian dalam berkolaborasi ataupun teamwork kayak gitu. Ya. Terus boleh next? Nah, selain itu, sukanya lagi nih, kan dari Erasmus Mundus program ini, terutama program saya ya, yang pertama jelas itu ada gambar saya foto sendirian, kita bisa jalan kemana aja, main kemana aja, dan Eropa itu kan cukup satu visa, kalian bisa ke seluruh Schengen area, jadi Schengen area tuh nanti ada map-nya, aku kasih, jadi walaupun saya visanya dapat di Perancis, kayak saya bisa langsung pindah ke negara Belanda atau ke Belgia dan lain sebagainya. Dan saya dapat teman-teman baru dan teman-teman di sini itu alhamdulillahnya kayak kemarin itu ada foto saya bareng-bareng teman, kita muslim tapi mereka tuh mau ikut rayain hari raya bareng sama kita. Terus mereka juga di sini teman-teman tuh banyak yang vegetarian. Jadi buat kita yang muslim tuh nggak aneh gitu kalau makan halal gitu. Karena orang-orang sini pun juga mereka sadar lingkungan dan mereka kayak ngurangin buat memakan meat sih, daging. Nah, gitu. Terus buat field trip-nya itu, field work-nya itu menurutku bagus banget sih ini daripada di negara kita, apalagi Undip. Karena di field work ini aku beberapa geopark, beberapa apa tuh namanya, pantai yang buat studi aku itu ada beberapa macam dan case-nya itu beda-beda. Terus ngerasain di on board di bener-bener kapal research, dan itu anehnya di sini, jadi apa sih, dosen yang kayak megang alat-alat gitu dan kita dikasih tahu, tapi kita nggak boleh nyentuh itu alat karena beberapa alat kan mahal, jadi butuh yang ahli-ahli aja yang buat megang alat itu, tapi overall kayak dapat banget sih ilmunya gitu. Boleh lanjut? Nah, ini gimana sih kelas di Eropa? Jadi yang aku rasain bedanya kuliah di Indonesia dan di Eropa tuh karena bener-bener kayak integrating from the uh, apa sih di lapangan dan juga di kelasnya. Dan di kelasnya tuh diajak buat aktif gitu. Kayak ini aku dikasih remote. Jadi itu remote ada presentasi dari dosen gitu. Jadi kita ada kayak option A, B, kita bisa milih dari pertanyaan yang dikasihin dosen gitu, kita bisa kayak milih mana sih jawaban yang benar, dan di situ tuh sebenarnya nggak ada jawaban yang benar, tapi kita dilatih buat critical thinking, terus uh, kenapa kamu jawab ini, dan itu anonymous gitu loh, jadi kayak cuma dikasih tahu presentase
berapa siapa yang jawab A, siapa yang jawab B. Jadi buat aku sih orang yang agak pemalu gini, jadi agak-agak nyaman gitu kalau misalnya dibikin anonymous karena kan kita jadi kayak bisa speak up lebih gitu buat ide kita kenapa sih kita milih A atau B sih. Terus buat kelasnya di sini, jadi kemarin awal Februari sebelum Corona itu kelas aku tuh keren banget ada di San Sebastian. Jadi langsung di akuarium. Jadi itu kalau kalian lihat layarnya tuh langsung akuarium gede. Terus di situ langsung ada kayak pemateri-pemateri gitu dan enaknya Erasmus ini walaupun aku ambil merit environment, tapi itu ya ada enaknya ada nggak sih. Cuman kalau misalnya kalian suka yang belajar agak semua lini, itu Erasmus bagus sih karena walaupun di sini aku dulunya S1 subjeknya lebih ke physical oceanography, tapi di sini aku tuh harus bisa tahu biologinya, chemistry-nya, terus habis itu buat GIS-nya. Jadi benar-benar komplit gitu. Dan waktu kalau misalnya kuliah gitu tuh dikasih benar-benar dari basic gitu. Basic kenapa sih ini? Jadi dari situ aku jadi bisa punya framework sendiri. Oh, ternyata biologi yang bioasa itu kayak gini fungsinya uh, buat lingkungan tuh kayak gini. Jadi bisa kayak ngonekin satu sama lain karena kita udah diajarinnya dari basic tapi benar-benar menyeluruh semuanya. Dan dari dosen-dosennya juga kocak-kocak di sini. Dosennya ini nggak ada sistem hierarki, jadi kalian tuh mau email kayak aku tuh nggak ngerti tugas kayak gitu, maksud tugas dosennya tuh kayak gimana, formatnya kayak gimana. Kan kalau di Indonesia kebiasaan dikasih format. Kalau di sini tuh nggak, jadi kayak kita dibebasin formatnya tuh boleh apapun. Dan sempat aku tuh kayak email langsung dosen dan setengah jam atau beberapa menit kemudian tuh dijawab gitu. Jadi dan dosennya tuh kayak nggak usah panggil profesor, langsung aja panggil Matthew atau manggil nama Ayonan kayak gitu. Jadi wah beda sih sama Indonesia yang mungkin harus prof ketuk pintu gitu ya. Kalau di sini udah kayak temen aja sih. Terus diskusi juga lebih terus hmm, slide materi yang dikasih dosen ini menurutku lebih banyak ke case study. Kalau di Indonesia kan theoretical banget ya. Kalau setiap dosen tuh, kalau di sini tuh jadi kita dikasih reference book, kamu baca ini, terus nanti pas waktu di kelas gitu udah langsung ini study yang kayak kita open discussion kayak gitu. Terus kayak dibawa ke akuarium ini bagus banget karena aku jadi tahu kan dulunya aku tuh kayak ke lautan tuh ya udah cuman taunya kan mangrove, jetty kayak gitu. Terus habis di sini aku tuh bisa tahu gitu gimana caranya mereka tuh conserve they spesies itu dari akuarium itu. Jadi akuarium di sini fungsinya selain buat pariwisata, buat research study dan juga buat conservation gitu. Dan menurutku lengkap banget sih. Dan strukturnya buat mereka kenapa research kayak gitu tuh ketata gitu. Beda sama di Indonesia mungkin ya kayak gitu. Terus boleh lanjut next. Nah ini dukanya. Dukanya buat kalian pencinta Indomie kayak aku nih. Susah banget cari tolak angin Indomie, apalagi di daerah yang kayak aku Spanyol. Karena pas waktu aku kemarin di Bordeaux tuh kan, jadi aku waktu awal semester 1 tuh pindahnya ke Bordeaux, dan itu tuh ya kayak kota wisata sih, kayak Jogjanya Perancis mungkin. Kalau Paris itu kayak Jakarta, kalau Bordeaux tuh kayak Jogja gitu loh, yang enak sih, kota yang buat belajar dan banyak pariwisatanya juga. Tapi pas waktu semester 2 aku tuh pindahnya kayak di uh, universitas, tapi di pinggir, bener-bener pinggir laut. Dan itu tuh kayak laboratory buat bioteknologi gitu. Jadi pusatnya buat specimen bank di Eropa. Jadi kalau semester 1 tuh aku lebih fokusnya itu di Bordeaux itu bagusnya tentang oceanografi yang benar-benar basicnya. Di semester 2 ini aku
mulai bisa milih buat case study apa nih yang pengen aku lakuin buat tesis aku. Dan di sini tuh lebih ke chemical sama biology, biotechnology. Jadi aku yang tadinya background-nya nggak ada, maksudnya fisika nggak ada biologinya gitu, di sini malah harus mau nggak mau belajar tentang itu. Terus dan karena aku daerahnya di agak pinggiran gitu, jadi cari Indomie ini aku harus belinya Amazon, nunggu 1 bulan gitu. Terus nggak ada tempe, teman-teman, karena aku tuh pencinta tempe gitu. Jadi nggak ada tempe, kalau sakit juga nggak ada tolak angin, tapi nggak masalah lah ya. Pas waktu corona banyak banyak minum vitamin C sama buah-buahan di sini cukup murah, enak, dan fresh sih daripada di Indo. Jadi kayaknya itu sih yang bisa multivitamin buat mencegah corona pas waktu aku kemarin lockdown. Terus terus karena nggak ada Indomie dan daging halal ini susah banget pas waktu aku di Spanyol. Tapi karena sekarang aku di Spanyolnya udah pindah dari yang kemarin di rural area kayak di pelosok, sekarang udah mulai di Bilbao kayak city centernya kayak gitu. Beberapa ada konsirena kayak daging halal toko kayak gitu, udah lumayan bisa. Terus Prancis ini bagus banget karena buat kalian para muslim itu gampang banget cari makanan halal, daging halal di Prancis. Dan jangan salah, di sini banyak doner kebab. Jadi ya udah, kalau misalnya kalian pengen makan daging, kalian ke kebab aja, udah bisa makan daging-daging halal. Terus the other option is change your habit. Like sekarang aku mulai nyobain buat bikin jadi vegan atau vegetarian karena setelah banyak diskusi sama teman-temanku di sini yang anak-anak Eropa yang ternyata mereka tuh ngurangin banget konsumsi meat atau processing food, mereka tuh lebih milih makanan yang benar-benar bio dan lebih apa sih namanya, vegan gitu, vegetarian, karena mereka sadar lingkungan. Karena kalau misalnya kita makan kayak meat atau a lot of product that's need processing, kayak kita tuh bakalan emit a lot of carbon kayak gitu. Jadi nggak bagus juga buat lingkungan. Terus aku kayak jadi, oh iya ya, harusnya aku anak lingkungan yang marine environment kayak gini, mulai sadar lingkungan kayak gitu, dan change your habit of eating gitu deh. Tapi seru sih sama teman-teman. Terus lanjut lagi boleh? Nah, dukanya lagi nih teman-teman, karena kita pindah-pindah. Ini yang aku ceritain tadi, sayangan area tuh apa sih? Sayangan area tuh yang kalian bisa lihat warna ungu-ungu tuh. Yang warna ungu-ungu itu, jadi kalian tuh kalau misalnya udah dapet visa satu negara, udah tuh kalian bisa muter-muter tuh ke semua yang daerahnya ungu-ungu. Dan yang biru ini tuh dia emang bukan negara European Union, tapi mereka tuh approve buat second visa kalian gitu. Tapi yang buat warna hijau itu udah nggak bisa, kalian bukan saingan area, dan tapi mereka EU, jadi tetap butuh visa ke negara itu. Dan UK udah nggak European Union lagi ya, UK udah melepaskan diri gitu. Dan ini yang bikin rempongnya juga karena dokumen visa tiap negara itu beda. Dan kayak ini sekarang saya tuh semester 3 besok harus ke Belgium. Even though I have the resident permit for 2 tahun, sampai 2021 dari Prancis, tapi aku harus apply buat Belgium visa karena kalau misalnya living more than 6 months there, jadi harus tetap apply buat Belgium visa. Terus apa sih? Terus ini karena pindah-pindah, kalian itu koper tuh sering rusak. Jadi beberapa harus barang-barang yang menurut kalian nggak perlu harus eman-eman dibuang kayak gitu deh. Terus buat aku yang muslim, aku cukup berat juga karena waktu apply visa carte de séjour atau resident permit. Jadi abis visa itu kita bisa apply buat resident permit as a student. Itu pas waktu itu aku di Prancis, aku harus buka kerudung buat foto itu. Jadi ya itu sih yang kemarin agak jadi pertimbangan berat banget. Tapi
cuman sekali kan, ya udahlah demi biar bisa hidup tenang di sini buat study gitu sih. Terus boleh lanjut next. Nah, kalau tipe beasiswa ini prasaratanya, ini aku dapat brosur dari pas waktu kemarin aku pre-departure Erasmus program. Jadi Erasmus Mundus ini tuh ada 3 jenjang yang mereka provide. Pertama tuh yang Erasmus Mundus buat S1, kayak exchange gitu. Kalian bisa 1 semester ngerasain kuliah di uh, university yang kalian apply. Terus dan beasiswa kayaknya buat S1 tuh 800-an deh per bulan monthly. Dan itu kalian dapat travel allowance sama dapat insurance udah ditanggung mereka. Jadi enaknya Erasmus kayak gitu sih, cuman bawa diri. Sama awal pas waktu kesini tuh siapin uang sendiri dulu, tapi nanti di refund berkali lipat dari mereka, tergantung dari home country-nya kalian gitu. Terus yang program saya ini Erasmus Mundus Joint Master Degree, yaitu Joint Master Program. Jadi dari tadi 1 konsorsium ada 4 hingga 3 university di Eropa gitu yang mereka punya project yang sama. Mereka provide beasiswa buat kita. Terus yang kedua itu ada doctorate itu. Erasmus Mundus Joint Doctorate itu sama kayak master program, tapi ini buat PhD, dan ini biasanya agak susah persaingannya karena tergantung project, dan aku sih masih belum search lagi sih tentang yang doctorate gitu. Dan biasanya kalian bisa lihat di Marie Curie something, Marie Curie Scholarship kayak gitu, namanya Marie Curie. Terus ada juga program scholar dosen, tapi yang ini juga aku masih belum tahu gitu. Syarat pendaftarannya tuh apa aja sih? Syarat pendaftarannya tuh jadi kalian dari negara non-EU, terus kalian terdaftar dan kalian itu pas waktu aku daftar ini tuh kayak nyatain kalau aku tuh nggak tinggal di EU. Jadi waktu itu aku kayak minta surat dari Dukcapil sama kelurahan kalau aku tuh tinggalnya di Indo pas waktu itu buat apply beasiswa ini. Terus IELTS itu penting. Ijazah itu kalian internasional. Jadi pas waktu dulu aku lulus Undip, aku langsung minta 2 ijazah tuh teman-teman. Jadi kalian juga harus siap-siap kayak gitu. Kayak 1 ijazah yang bahasa Indonesia, 1 ijazah yang bahasa Inggris. Tapi buat transkrip itu tuh udah dalam bahasa Inggris Kak, dan bahasa Indonesia. Jadi aku nggak perlu translate buat transkrip. Kalau di universitas aku Undip ya. Terus recommendation letter itu dari 2, dan recommendation letter ini jadi buat apply ini tuh beda sama beasiswa lainnya. Kalau beasiswa kayak AAS ya, AAS itu kan 1 website, kalian apply di situ, semua dokumen di situ ada. Nah, kalau di sini itu sistemnya kalian buka dulu IMJM di katalog, pilih dulu program yang kalian mau apply, terus kalian di programnya ini ada spesifikasi dokumen apa aja yang kalian butuhin, dan IELTS-nya itu tuh beda-beda, ada yang mau 6, ada yang 6,5. Jadi kalian harus benar-benar cari 1 persatu konsorsium yang pengen kalian lihat, dan setiap konsorsium tuh punya web sendiri. Jadi di web itu tuh kayak aku buat submit semua dokumen tuh di situ, dan buat recommendation letter itu tuh nggak kayak di Indo atau LPDP yang minta apa sih namanya, hard hard file ya, apa sih yang di print gitu kan, di print terus di scan gitu. Tapi di sini tuh mereka bakalan kirim langsung via emailnya ke dosen kita. Jadi waktu itu aku bener-bener nanyain sama dosen aku, Pak ini udah dilihat belum Pak emailnya? Terus minta buat dosen langsung ngisi langsung di link yang udah disediain sama website pemberi beasiswanya itu atau konsorsiumnya itu. Terus apa lagi ya?
Oh, motivation letter. Motivation letter ini aku sih menurutku yang bikin lolos kayaknya ini motivation letter, karena waktu itu aku kan pernah tuh daftar beberapa beasiswa, gagal banyak banget beasiswa. Terus aku lihat tuh kebanyakan yang lolos beasiswa Erasmus Mundus ini itu hanya orang motivation letternya ini yang satu lembar aja. Jadi waktu dulu mungkin kayak aku udah gagal beasiswa Turki Bursary, terus habis itu Thailand aku sempat gagal, Taiwan juga, terus sama Poland. LPDP aku nggak berani nyoba. Terus Erasmus ini sejujurnya aku awalnya nyobanya yang Renewable Energy Program, yang konsorsiumnya tuh Renewable Energy REM. Tapi pas waktu aku habis submit semua dokumen, 1 hari setelahnya itu mereka langsung ngasih tahu ke aku, ya walaupun aku background-nya ada jurnal tentang renewable energy dan beberapa experience tentang renewable energy, tetapi mereka langsung kasih alasan kenapa aku ditolak karena aku background study-nya itu dari oceanografi. Jadi penting juga kalian tuh kalau misalnya mau apply, lihat dulu beasiswa, apa sih, background study yang mereka butuhin gitu. Karena pas waktu renewable energy mereka cuma butuhnya dari mesin sama electrical engineer kayak gitu. Terus mereka langsung 1 hari itu juga langsung dikasih informasi, kamu langsung apply aja marine environment kayak gitu. Jadi aku langsung dikasih link MER. 1 minggu sebelum penutupan MER itu aku langsung kejar deadline, bikin motletnya aku ubah semuanya, yang dari motlet renewable energy aku ubah tentang marine debris issue, tentang plastik isu kayak gituan. Terus, nah ini kuncinya ini pas waktu di Motlet, kalian tuh spesifikin dan liatin juga project atau research apa yang lagi booming di negara kalian dan juga di negara Eropa gitu. Jadi kalian bisa make a link from it, kayak gitu. Dan kayak ya Motlet tuh kayak menjual diri gitulah teman-teman. Jadi ya udahlah, ya agak-agak lebih menggebu-gebu show your passion buat kalian dipilih sama pemberi beasiswa gitulah teman-teman. Terus apa lagi ya? Habis aku apply Motlet, aku apply CV. Ya CV-nya itu yang kayak aku tadi kasih di awal itu tuh format CV European European apa sih namanya? Aku lupa. CV yang dari European kayak gitu. Kayaknya nanti ada deh namanya, aku lupa. Ya, jadi CV dari European itu ada websitenya, linknya. Kalian tinggal masukin semua CV-CV kalian. Jadi CV yang kayak kalian buat job application yang warna-warni ala-ala Indonesia itu, di sini kurang dipakai. Karena di sini ada European something. Aku lupa namanya. Kayaknya itu ada websitenya, nanti ada aku kasih. Nah, di situ tuh kalian tinggal masukin data-data kalian, kalian pernah dapat apa, lomba apa, terus riset tentang apa, semuanya masukin di situ. European Pass kayaknya. Itu nanti ada linknya, terus kalian download, udah jadi pakai CV dari yang ditentuin formatnya oleh mereka gitu. Terus langkah pertama itu ya kayak biasa yang di PPT ini, kayak pertama kalian tuh lihat dulu program beasiswa S2, S3 di beasiswa EU, terus di kalau di sini tuh ini yang buat Indonesia, ada nanti linknya yang di IMJMD katalog, terus habis itu konsorsium mengusulkan, nanti habis itu konsorsium menyeleksi, terus sekitar beda-beda jadwal setiap konsorsium. Waktu itu aku konsorsiumku agak lebih lama jadwalnya daripada konsorsium yang lain, jadi aku apply sekitar Juni, habis itu Juli, 1 bulan setelahnya aku langsung diterima, masuk main list, habis itu nunggu ada yang mengundurkan diri apa enggak. Kalau misalnya ada yang mengundurkan diri, nanti yang di cadangan ini bisa masuk ke main list, terus langkah 3 nanti kalian udah mulai buat kayak legalisir dokumen,
ke Dikti dan sebelum ke Eropa ini karena mereka butuh legalisasi lagi ijazah kita gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah lolos, itu ada dokumen lagi yang lebih 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 rempong daripada kalian apply-nya. Jadi buat kalian yang pengejar beasiswa, apply beasiswa atau apply dokumen kayak gini tuh belum seberapa teman-teman gitu. BTW ini di chatnya ini aku langsung jawab atau nanti di akhir ya? Di akhir aja Kak, Kakak selesaikan dulu saja pemaparan dari Kakak. Ya. Oke. Terus lanjut di next. Kayaknya next. Ya. Gelar sarjananya ini nanti kalian bisa cek di konsorsium masing-masing. Jadi kalau aku tuh nanti gelarnya double sih. Ada yang dari Bordeaux, terus tapi overall jadi MSc, Master of Science. Kayaknya lo ya. Aku sih, soalnya aku bukan tipikal yang orang detail oriented gitu loh teman-teman. Jadi kalau buat aku yang penting belajar aja udah gitu. Masalah gelarnya nantilah. Dan aku katanya sih karena nanti habis itu kan harus penyetaraan ijazah ya ke Indo. Jadi kayak ya itu agak ribet juga nanti buat ngurus-ngurusnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, orang dapat gratisan juga kuliah. Jadi nggak apa-apa lah susah-susah dikit ngurusin perdokumenan kayak gitu. Terus di sini tuh ada kuliahnya ada 60 hingga 120 kredit. 60 tuh per semesternya kayak gitu. Dan enaknya di sini tuh ada pathway. Jadi kayak aku tuh 4 universitas. Yang pertama Southampton, Bordeaux, yang Perancis, terus UPV IHU Spain, sama ULIC yang di Belgium. Tapi teman aku ada yang pathway-nya tuh milih 3, yang UPV, Bordeaux, sama Southampton. Itu pathway yang pertama. Aku tuh pathway yang kedua karena fokus aku di sini tuh mau risetnya tentang plastic pollution di ocean kayak gitu. Dan kenapa aku milih Liège karena mereka tuh ekotoksikologinya tuh menurut aku bagus gitu. Dan aku kan background-nya dari fisika, jadi aku butuh belajar tentang pelajaran lain yang menurut aku ini baru gitu. Terus enaknya di sini waktu semester 1 itu emang di Bordeaux kan kita disamain, jadi kita nggak bisa milih. Kalau di case aku ya, case aku tuh aku nggak bisa milih subjek studi yang pengen aku pilih. Tapi yang waktu semester 2 ini aku bisa mulai milih nih program, atau semester 2 ini aku pengen ambil kuliah jurusan apa aja. Dan mereka tuh enaknya di sini tuh provide semua, hampir semua lini jurusan, kayak biologinya ada, bioteknologinya ada, terus satellite oceanografinya ada, terus yang fisika, biologi, sama chemicalnya tuh ada gitu. Jadi terus aku tuh bisa, walaupun aku nggak ambil kredit itu, aku bisa kayak join aja masuk ke kelas mereka sama teman-teman gitu sih. Karena sekelas tuh pas waktu aku di semester 2 ini, dan labnya ini kan lab kecil gitu, tapi buat belajarnya bagus gitu. Dan kayak temennya tuh kan seangkatan, sekohort itu sama ya. Jadi ya udah kayak main aja kalau misalnya mau masuk ke kelas. Itu sebelum corona ya. Tapi setelah corona semuanya jadi online. Jadi ya begitulah, semuanya jadi berubah, kita jadi nggak ada labnya jadi dikurangin. Tapi tugas yang mereka berikan tuh menurutku cukup bisa mengasah kita. Kayak aku langsung dikasih tugas bikin project proposal, atau aku dikasih data, terus aku disuruh analisis, aku suruh ngediskusiin. Jadi walaupun online, tetap aku ngerasa ngena sih beberapa matkulnya, dan bisa tahu gitu, oh aku belajar ini tuh buat apa. Gitu sih yang aku rasain bedanya sama yang aku pernah belajar S1 di Indonesia gitu. Terus ya itu ada berbagai macam disiplin ilmu jelas. Dan walaupun kalian dari background-nya dari biologi, kalian tuh nggak apa-apa di sini, belajarnya tuh semuanya dari awal. Jadi dosen di sini tuh nggak ada yang kayak, oh kamu
basic skill-nya buat yang ini masih kurang nih, terus mereka kayak underestimating you kayak gitu. Mbak. Mereka kayak benar-benar sabar banget dosen tuh. Misalnya kita nggak ngerti kenapa ini komponen itu polar non polar kayak gitu, dikasih tahu benar-benar dari basicnya kenapa polar kenapa nggak polar kayak gitu, dan dosennya tuh sabar banget, dan kalau misalnya kita nggak jelas diulang lagi sama dosennya gitu. Mereka kayak profesional banget sih buat ngajarnya, dan ya itu kayak email langsung dijawab, kalau mau internship juga langsung dijawab kayak gitu. Beberapa temanku ada yang dapat internship kayak itu via online, bikin jurnal kayak gitu di masa pandemi kayak gini. Terus join doctorate itu, kalau doctorate itu setauku dari Marie Curie itu, nanti ada ya nih Mary Squadiza Curie Action. Jadi itu tuh dari ERC dananya, European Commission gitu. Mereka ngasih dana ke 2 hingga 3 universitas yang punya proyek sama, tapi ini doctorate, jadi waktunya tuh hingga 3 tahun. Dan kalau misalnya di EMGMD ini aku cuma dapat 1.000 euro tiap bulan, tapi kalau Marie Curie ini hingga 2.000 euro gitu loh teman-teman. Jadi lumayan sih kalau kalian mau lanjut S3 pakai beasiswa Erasmus Mundus ini, ya sejahtera sekali lah teman-teman. Terus apa saja yang dicakup? Nah, Maaf Kak, Kak Yoci, berhubung waktunya kurang 3 menit lagi, mungkin bisa dipersingkat lagi ya Kak untuk penjelasannya ya Kak. Abis itu kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Seperti itu ya Kak. oke, 3 menit lagi ya Kak. Oke. Oke, terus habis itu kayaknya ini pendananya segitu, ada di brosur, kalian bisa lihat. Terus bisa next mungkin bagian Moodlet aja. Ini cara lihat program Erasmus-nya, kalian harus, ya ini, kalian bisa pilih klik field of study, itu ada beberapa konsorsium yang mereka provide. Terus bisa lanjut mungkin. Nah, motivation letter ini kalian harus proofread mungkin dari teman-teman yang udah pernah lolos beasiswa terus bikin kerangka. Terus menurutku yang bikin lolos Erasmus Mundus ini kan motivation letter aku ya. Jadi pas waktu motivation letter tuh aku bikin punch line di awal kalimat itu bukan my name is Yoja Chandrawina, I from University Diponegoro, bla 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 kayak gitu enggak. Tapi aku tuh bikin kayak kerangka cerita gitu loh teman-teman. Jadi pas awal aku ceritain kayak in my country having a lack of, kayak dari rob kita punya banjir, habis itu kita plastik manajemen salah kayak gitu, terus habis itu aku pengalaman kerjanya pernah ini, terus aku ceritain passion aku apa, terus habis itu aku mulai ceritain aku dari universitas mana, peraihan aku apa, terus kenapa aku milih beasiswa ini, project apa 5 tahun ke depan, karir apa yang pengen aku raih, terus spesifikin aku tuh orangnya kayak gimana, ceritain kamu tuh bisa teamwork, you are easy to adapt, terus mau belajar, terus orangnya gampang, ya pokoknya jual diri kalian lah buat bisa diterima sama pemberi beasiswa gitu sih. Dan yang paling penting visi sama misi kamu tuh jelas buat 5 hingga 10 tahun ke datang. Kebanyakan dari orang penerima beasiswa ini pada menulisnya pengen jadi PhD, dan itu sih kayaknya yang salah satu bikin lolos. Tapi kalau misalnya kalian pengen karir yang lain, bisa juga sih, ada beberapa temanku yang nulis pengen jadi LIPI gitu dan lolos juga. Dan nggak harus kalian jadi mawapres, jadi harus menang lomba ini itu. Tapi temen aku ada juga yang dia tuh CV-nya nggak yang terlalu banyak gitu tentang peraihannya, tapi dia jelas gitu visi misi, terus habis itu dia pernah satu paper publish, itu lolos juga kok beasiswa ini. Jadi, dan IPK kayaknya mempengaruhi teman-teman. Jadi kan karena kita tuh dibikin ranking seluruh dunia gitu. Jadi nanti habis apply di ranking itu 1 hingga waktu itu punya aku cuman 20 orang yang dapat scholarship. Aku di ranking 6 dari semuanya. Jadi ranking itu tuh kayaknya dari IPK,
terus habis itu prestasi atau dari motlet kalian gitu. Jadi kalau bisa sebelum kalian lulus dimaksimalin buat IPK-nya biar bagus dan biar jaga-jaga aja gitu sih. Karena balik lagi ini kan di ranking seluruh dunia, jadi saingannya nggak lagi sama teman Indonesia gitu sih. Sama pengalaman kerja menurutku juga nolong banget. Tapi kalau kalian fresh graduate, ada juga temanku yang kemarin dari India, 2 orang pacaran mereka tuh, dua-duanya lolos beasiswa ini dan satu lab yang sama, dan mereka apply-nya sebelum mereka lulus. Itu bisa juga. Jadi mungkin pertimbangan dari pemberi beasiswa itu karena mereka pernah ngasih jurnal. Jadi jurnal menurutku kalau di background science itu pengaruh banget buat lolos beasiswa ini. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Yoci. Sebenarnya mungkin kita berikan applause untuk Kak Yoci ya, walaupun applause nggak terdengar sampai Kak Yoci. Keren banget pemaparannya. Nah, setelah pemaparan yang luar biasa, mungkin kita bakal masuk ke sesi pertanyaan ya, untuk teman-teman yang mau tanya. Mungkin bisa via chat yang tersedia, atau mungkin bisa reaction lewat melambaikan tangan secara langsung, nanti bisa ngomong secara langsung gitu. Mungkin karena di sini udah tersedia yang di chat ya Kak ya. Tadi udah ada yang mulai nanya gitu buat di chat. Mungkin Kak Yoci berkenan untuk menjawab yang di chat dulu. Bisa dipilih pertanyaannya. Aku scroll dulu ya berarti. Oke. Dari Kak Aprilias. Oh, enggak. Tonton. Dari Theodora Brigit. Kak, aku mau tanya persiapan kakak mengenai IELTS, TOEFL bagaimana kak? Lalu di sana kuliah menggunakan bahasa pengantar apa? Bahasa ya. Jadi aku juga orangnya agak medok ini bahasa. Jadi waktu itu aku butuh banyak banget apa sih namanya persiapan buat belajar IELTS. Waktu itu aku pernah IELTS 1 bulan di kampung Inggris, tapi menurutku itu nggak efektif buat aku. Terus akhirnya aku balik ke Jogja dan aku tuh kerja sambil belajar IELTS gitu. Dan menurutku lebih efektif kayak gitu. Waktu itu aku kerja, malamnya aku belajar IELTS. Ada bimbel gitu sih di Jogja yang lumayan menurutku lumayan bagus. Dan 1 bulan aku ambil IELTS, habis itu aku langsung ambil apa sih namanya? Ambil tes ya. Nah, ambil tesnya waktu itu aku di IF Jogja. Terus alhamdulillah lolos gitu sih. Tapi kalau misalnya mau belajar IELTS, saran aku kalian tuh cari Makar IELTS. Jadi Makar IELTS itu ada kumpulan speaking test tiap tahun tuh beda gitu. Dan kalian apalin aja kok. Intinya tuh kalau IELTS tuh pertanyaannya hampir sama kok. Kalau nggak your opinion about apa sih namanya baju atau gift atau travel kayak gitu kan ya. Jadi kalau kalian sering-sering baca kayak gitu, kemungkinan bisa kelatih gitu buat speaking sama menurutku yang paling susah tuh speaking sama writing. Kalau listening itu waktu itu yang aku lakuin kayak tiap pagi aku buka YouTube, terus aku klik IELTS test. Jadi tiap pagi aku langsung ngedrill soal kayak listening part, ya kayak gitu, listening section, sama kalau reading ya itu paling mager aku belajar karena harus banyak-banyak baca ya. Tapi kalau kalian udah minimal dapat 7 gitulah buat reading sama listening, buat bagian apa sih speaking sama writing-nya 6 tuh udah ketolong gitu sih. Kan minimal 6,5 ya sekarang ya buat seluruh beasiswa gitu. Terus kalau TOEFL itu aku kurang bisa belajar TOEFL. Jadi waktu itu aku pakai TOEIC. Pas waktu aku apply beasiswa Taiwan itu aku pakai TOEIC dan itu lebih enak daripada TOEFL. Dan kadang TOEIC ini bisa diterima di beberapa universitas kayak di Perancis. Nah, kemarin ini kan aku, jadi pas waktu apply beasiswa ini kan aku mepet banget. Awalnya tuh aku kayak mut-mutan gitu loh teman-teman buat apply beasiswa karena aku udah kayak tertohok gagal banyak banget beasiswa kayak ini 2019 tuh tahun terakhirku banget nih buat apply beasiswa. Akhirnya ya itu aku 2 bulan persiapan buat IELTS, kejar IELTS
dan IELTS aku waktu aku mau apply beasiswa ini tuh belum keluar hasilnya, jadi aku ngasih TOEIC dulu. Terus aku kasih tahu ke konsorsium kalau IELTS aku tuh lagi on progress, nanti bakalan aku bilang aku yakin aku dapat di atas 6,5, soal banget ya, padahal ngasih janji kayak gitulah pokoknya. Ya, tapi TOEIC aku lumayan, jadi mungkin mereka agak bisa keterima karena di Bordeaux itu juga dia nerima TOEFL sama TOEIC. Jadi beberapa universitas di Eropa ini bisa pakai TOEFL atau TOEIC kalau kalian belum punya IELTS gitu. Semoga menjawab ya teman-teman. Terus Kak izin tanya, mendapatkan beasiswa tentu persiapan. Kalau bahasa sama ya, bahasa kayak yang tadi Bri kita tanya. Jadi bahasa di kuliah ini tuh pakai bahasa Inggris. Cuman karena seorang Eropa ini tuh sebenarnya nggak fluently banget buat bahasa Inggris kan teman-teman. Jadi kayak Spanyol sama Prancis, apalagi aksennya ini Prancisnya kental banget. Jadi kalau misalnya kalian udah kebiasa sama soal IELTS yang British accent kayak gitu, tiba-tiba ke Prancis kalian harus adapting your ears to listen their pronunciation, like mereka tuh kan nggak bisa ngomong H ya, jadi kayak beberapa dosen itu bahasa Inggrisnya juga nggak yang segitu jelasnya. Jadi kita mau nggak mau juga harus belajar bahasa native sini. Dan di sini mereka kayak ngasih beberapa kelas. Kayak aku kemarin pas di Prancis, aku dikasih kelas bahasa Prancis. Terus habis itu sekarang di sini aku dikasih kelas bahasa Spanyol. Terus nanti di Belgium, kalau Belgium itu bahasanya tuh di bagian North itu lebih ke German and Dutch, Flanders kayak gitu, terus Flemish, sorry. Terus habis itu di bagian aku yang lihat itu tuh pakainya Prancis, jadi tetap nanti pakai Prancis. Rata-rata kalau di Eropa tuh, kalau kalian udah lolos beasiswa ini ya, maksimalin banget belajar bahasa Prancis atau Spanyol, karena bahasa Prancis atau Spanyol ini kepake banget di hampir beberapa bagian di Eropa gitu. Tapi bahasa nggak ada kendala, dan dosen ini mereka baik banget, walaupun kayak aku ngomong bahasa Inggrisnya medok gitu, tapi mereka kayak mau dengerin gitu loh, kayak sorry what once again what you say kayak gitu. Misal kayak kita pronunciation-nya kurang bisa kedengeran dengan jelas. Jadi tenang aja teman-teman, di sini nggak sebagus itu pakai bahasa Inggrisnya, dan teman-teman sekelasku juga orang-orangnya punya ciri khas masing-masing di tiap negara buat ngomong bahasa Inggris gitu. Aku mau nanya, dan lumayan banyak kuota beasiswa ini, masuknya peserta beasiswa tiap tahunnya kira-kira berapa orang? Nah, buat kuota itu tiap satu konsorsium itu satu negara cuma dipilih maksimal 3 orang. Jadi pas waktu tahun aku ini 2 orang, satunya temanku dari IPB, dan yang buat tahun sekarang 2020 itu ada 3 orang dari Indonesia. Jadi maksimal 3 orang. Dan ini loh alumni Erasmus Mundus sebelumnya itu menurutku mempengaruhi juga, karena 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu tuh ada juga ternyata alumni dari Undip juga yang lolos di konsorsium aku. Jadi mungkin mereka udah uh, quite familiar with University di Diponegoro karena mungkin alumninya dulu pernah dari situ. Jadi kalian juga mulai, mungkin ada alumni kalian dari situ, kalian bisa tanya-tanyain tips and triknya buat masuk konsorsium itu. Dan kalau bisa pas waktu kalian udah di sini, usahain maksimal mungkin dapat track record studi yang bagus, karena biar selanjutnya alumni pendaftar yang dari Indonesia yang mau daftarin di konsorsium kalian tuh bisa punya chance yang banyak gitu buat apply beasiswa ini. Untuk bahasanya harus IELTS aja kan. Nah, kayak tadi yang aku ceritain ya, bisa IELTS, bisa TOEIC, bisa TOEFL. Tapi ini amannya IELTS, tapi tergantung sama tiap web page di konsorsium yang kalian mau apply.
Itu deh. Jadi kalian harus liatin satu persatu web page-nya gitu. Jangan males baca ya teman-teman. Aku ada videonya, itu aku ceritain satu persatu di YouTube aku, kayak cara buka uh, tadi MJMD katalog, terus habis itu apa aja. Terus kalian tuh bisa email langsung sama konsorsiumnya, mereka langsung jawab, pas respon banget. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya aku kayak, Kak aku mau daftar beasiswa, misal kayak tentang nanoteknologi atau uh, human health kayak gituan, itu beda sama aku yang dari konsorsium MER. Jadi beda konsorsium, beda ini, beda apa sih namanya, peraturan gitu loh teman-teman. Jadi mohon maaf kalau itu, mendingan daripada aku salah ngasih info, kalian langsung uh, kontak langsung MER FAQ, sorry, apa sih konsorsium FAQ-nya gitu. Selain Modlet, apakah beasiswa untuk magister dibutuhkan research plan? Ya, beberapa kayak temanku yang dari CNE, Nano Engineering itu, dia butuh bikin kayak research plan. Dan di Modlet aku tuh di dalamnya juga udah ada ini sih, research plan. Aku mau gimana, 5 tahun visi misi apa. Tapi kayak cuma nulis dikit, metodologinya nggak yang seribet yang harus tahu kayak di LPDP. Kalau LPDP tuh kayaknya dari dengar-dengar dari temanku tuh kan rata-rata kalian udah harus tahu kan metode apa yang mau kalian pakai gitu-gitu. Kalau di sini enggak. Kalau konsorsium aku sih nggak tahu kalau yang lainnya. Tapi temanku yang nano engineering tuh kayaknya dia ini deh, metodologinya itu ditulis juga. Tapi ya gitu, kalian cek lagi di websitenya butuhnya apa. Pokoknya kalau misalnya apply kayak ginian, usahain submit dokumen itu sebagus mungkin, seperfect mungkin. Karena ini tuh kesempatan, ya walaupun ini dibuka tiap tahun, tapi yang biar bisa sekali keterima gitu ya, diusahain yang seperfect mungkin. Jadi nggak usah ada lagi nyoba yang kesekian kalinya gitu. Dan di sini nggak ada batasan umur, jadi kayak aku udah umur 20 plus plus kayak gini masih kelihatan muda di sini. Karena temanku yang lain di sini ada yang 30 plus plus. Jadi apa teman-teman, usaha terus nyoba. Selain Motlet, apakah beasiswa untuk magister dibutuhkan? LOA itu nggak perlu, karena nanti secara langsung kalau kalian daftar beasiswa Erasmus, udah, kalau misalnya kalian masuk main list, kalian udah masuk di LOA, udah dapat LOA dari konsorsiumnya gitu. Jadi nggak kayak LPDP, nggak kayak AAS ya yang butuh LOA duluan. Jadi ini udah include gitu loh, kayak cuman daftar satu beasiswa, satu project yang kalian emang passionate, terus ya udah dapat kalau di main list ya. Jadi nggak perlu langsung PC ke profesor by email ya teman-teman. Kecuali kalau kalian mau PhD. Nah, PhD itu butuh uh, tiktokan dulu sama profesornya. Buat teman-teman mau nanya, adakah kuota penerima masuknya beasiswa tiap tahun? Udah ya tadi. Awal ke sana kira-kira ada kelas bahasa minimal berapa bulan? Kelas bahasa itu enggak, jadi bahasanya kan belajarnya dari bahasa Inggris, jadi nggak perlu pakai kelas bahasa. Jadi kayak tadi tambahan bahasa Perancis sama bahasa Spanyol, itu karena aku orang sains, jadi aku nggak masuk di kredit. Cuman kalau buat orang apa sih namanya, sosial, yang emang mereka butuh bahasa di proyeknya itu, mungkin kemungkinan masuk di kredit gitu loh teman-teman. Ya temenku tuh ada yang dia tuh chemistry tapi dia ambil konsorsiumnya tentang art something, jadi ada ini kayak kemampuan bahasa Italy, Spanish sama Prancisnya ini kepake, karena nanti kerjanya mereka tuh kan orang seni kayak itu butuh bisa banyak bahasa buat masuk di segala museum yang ada di Eropa.
gitu. Dan beberapa manuskrip yang dari Eropa itu kan butuh tahu bahasa-bahasa kayak gitu. Jadi tergantung sama background kalian. Kalau aku sih karena aku sains mungkin ya, jadi bahasa ini bukan yang kayak big issue banget gitu. Terus tips dari kakak lakuin supaya lulus beasiswa. Tips beasiswa lulus, minta doa ke orang tua. Itu sih, minta izin orang tua, doa, persiapan penuh, terus sama lakuin semuanya itu seperfect mungkin. Kayak ini tuh percobaan sekali seumur hidup gitu. Walaupun ada kesempatan lagi sih, cuman kalau kalian udah kayak punya, ya kalian kalau udah punya cita-cita mesti melakukan semuanya kan. Dan banyak-banyak ini sih, nggak pantang menyerah gitu. Karena kayak aku dulu gagal 5 beasiswa loh teman-teman. Dan apa tuh namanya, aku asa nyoba RM, langsung dikasih tahu sama konsorsium remnya itu buat apply MER. Dan kalau apa tuh namanya, MER-nya ini aku cuma 7 hari doang buat lakuin semua dokumen itu, keterima gitu. Jadi kayaknya sih kalau misalnya kalian nggak pantang menyerah, terus habis itu eh, ya usaha lebih, terus introspeksi apa sih yang kekurangannya itu, insya Allah kalau rezeki mesti dapat. Tenang aja. Hmm, kalau Modlet itu sebenarnya ini pribadi sih, tapi aku kayaknya ada di slide terakhir. Tapi mohon ya ini jangan di screenshot, jangan di apa sih namanya, jangan disebarluaskan. Jadi cukup di sini aja. Di slide terakhir aku kasih Modlet. Terakhir lagi. Nah, ini motlet aku. Jadi aku ceritain awal tuh aku kayak having been an assistant researcher in Korem, di Diponegoro University do some research in Islam area outskirt. Jadi aku nyeritain dulu awal kayak motivasi aku apa, terus pengalaman kerjaku apa, terus apa sih yang jadi main problem dari negaraku. Jadi di tempatku tuh ada rock annually occurred in the area due to the effect of land subsidence and sea level rise. Habis itu aku ceritain I'm keen on the marine environment since I was in college. This interest brought me to participate in international events such as apa gitu. Aku waktu itu pernah ikut acara apa. Terus habis itu aku nyeritain aku dapet IPK berapa after that. Ini habis itu aku nyeritain nama eventnya. After that event, I'm interviewed marine environment actively join as member community modeling. Aku ceritain pernah ikut UPK apa, terus had the chance to develop my skill, research, and nah ini pas waktu ngomongin UPK tuh kalian ngomongin kayak teamwork, habis itu integrate with other groups, developing leadership skills, guiding your oceanography student in making ocean environmental modeling. Ya kayak ngejual diri dikit, jadi cara implisit bukan explicitly. Karena kalau misalnya kalian terlalu sombong, apa sih bahasanya sombong gitu, kayak ih aku menang juara ini nih kayak gitu tuh, ternyata itu yang kemarin yang bikin aku agak nggak lolos di beasiswa Poland. Nah, jadi dari situ aku nyoba buat bikin kata-kata tuh nggak yang terlalu eksplisit gitu loh, tapi di dalam cerita perjalanan hidup aku tuh ada value yang aku dapat kayak leadership skill kan, sama apa tuh namanya, teamwork itu tuh secara implisit aja, jadi nggak usah terlalu digembor-gemborin banget. Terus ceritain lagi, jadi waktu itu aku pernah ikut suatu acara tentang Marine Debris Project. Nah, ini yang aku konekin ke apa sih yang mau aku lakuin buat kedepannya. Terus aku lihat lagi di Indonesia ini kayak plastic issue, terus habis itu the professional person who profound in the plastic it's still lack. Terus kayak aku tuh butuh belajar ini kayak gitu. Terus habis itu aku ceritain kayak those the plan will require the oceanography that requiring wait, I will be able to acquire complete knowledge and get convenient curricula that are suitable to the develop my capacity by applied your
master degree program kayak gitu. Kenapa harus MER? Terus habis itu soalnya kurikulumnya, terus habis itu terus I could bring for later implementations uh, for future I want a PhD candidate kayak gituan. Terus 5 hingga 10 tahun ke datang tuh pengen jadi apa. Terus through this program, I will have a big opportunity to interact such as diverse backgrounds of student and professional from all over the world. Even though I'm from Indonesia, I don't have any difficulty to adapt a new pace and some of my friends told that I'm Toko woman. Nah, kayak ini aku implisitin lagi. Ya walaupun aku nggak kuat-kuat banget tapi ya udahlah namanya juga motlet ya jadi menjual diri gitu jadi I'm top woman and easygoing person who also have a determination to bridge between the country and other countries of learning and introducing representative cultures as well as building multilateral partnership between Indonesia and EU something like that. And kalian mulai apa tuh namanya last paragraph itu kalian mulai kenapa sih harus kalian yang dipilih, terus ya kayak have a visionary spirit and have a passionate, ya hope I can undergo this master program something like that. Okay. Itu udah tentang buat motret. Terus doa ke orang tua itu perlu banget karena tanpa doa sama izin orang tua kayaknya tidak dapat di sini itu teman-teman. Kak Yoci kan backgroundnya Saintek, apakah mahasiswa dengan background sosial seperti saya? Nah, iya bisa sosial itu bisa banget buat apply beasiswa ini. Boleh ke bagian yang ini nggak, yang tadi ada katalog tuh loh, sebelum slide-nya. Sebelumnya lagi. Nah, ini, sorry. No. Next. Satu lagi kayak yang bagian konsorsium setelah ini kayaknya. Bagian kayak pendaftaran web yang aku screenshotin. Nah ini. Nah ini tuh kalau kalian lihat itu ini kalian catat nih linknya eaca.ec Europea EU IMJMD katalog atau kalian search aja di Google search IMJMD katalog nanti bakalan ke link ini Erasmus Plus. Jadi di situ itu kan ada 4 CTS plus itu tuh nama konsorsium teman-teman. Jadi 4 CTS plus itu kalau kalian klik lagi nanti bakal ke link ke websitenya dan itu kalau kalian lihat description-nya di sini kan kayak Erasmus Mundus and Master Degree in Urban Studies. Nah kadang kalau kalian rajin mencari, jadi itu tuh interdisipliner program kadang. Jadi walaupun kalian background-nya dari sains atau sosial, kalian bisa apply. Kayak aku tuh ada juga namanya Wakoma Water Coastal Management kayaknya. Nah itu tuh dulunya aku antara Wakoma atau MER ini atau REM. Karena REM aku ditolak, habis apply aku langsung pindah ke Merka. Tapi aku waktu dulu sempat ngelirik Wakoma dan Wakoma ini juga walau nggak cuma oceanografi tetapi juga ada orang sosialnya yang bisa apply gitu. Kayak ini juga ACES Plus itu kan Aquaculture Environment and Society Plus. Nah, itu ada society-nya tuh. Mungkin kalian kalau misalnya punya passion yang di bidang aquaculture tapi kalian background-nya dari sosial, kalian bisa apply. Nah, satu lagi. Jadi beasiswa ini itu kan ini kayak 4 CTS, ACES, Advance itu tuh namanya konsorsium. Kalian di 1 tahun biasanya di akhir-akhir Desember hingga April kayaknya April tiap konsorsium beda-beda deadline-nya. Kalian misal mau apply Desember ini lagi bukaan dulu ACES gitu. Kalian apply ACES, terus kalian juga mau apply Advance sama ALA misal. Nah, kalian maksimal tuh bisa apply 3, dan nanti tuh setiap mau pas apply ALA sama Advance itu, kalian
tulis juga ke webpage mereka itu kalau kalian tuh apply selain konsorsium yang kalian apply ini. Dong nggak? Jadi kayak ada 3, jadi kalian ngasih list ke mereka, kalian tuh nggak cuma apply satu konsorsium, tapi 3 konsorsium. Jadi konsorsium itu tahu kalau misalnya kalian nggak masuk di main list ini, kalian bisa masuk di main list yang lain gitu. Nah, tapi kalau dari pengalaman aku tuh cuman apply yang pertama rem, langsung ditolak kan sehari setelahnya itu, aku langsung apply MER, udah MER doang. Dan menurutku karena aku lebih ke tahu aku mau tentang apa dan kayak gimana, mungkin mereka approve aku buat dapetin beasiswa ini karena itu. Karena udah milih satu, ya kayak SBMPTN gitu loh teman-teman, kayak milih UGM doang, atau UGM 3 jurusan gitu lah. Gitu caranya. Jadi, nah kayak Armat ini, Archaeological Material Science, ini tuh teman aku yang dia sains, dia kimia, tapi teman lainnya tuh dari sosial. Jadi kayak sains campur sosial. Kenapa sih? Karena seni di sini tuh kalau kalian lihat lukisan kayak Mona Lisa, itu kan ada unsur-unsur kimianya dari apa sih yang pewarna itunya, paint-nya itu. Nah, kalau orang sini tuh suka banget kalau meneliti buat keoriginalitasan suatu lukisan, gitu. Jadi, lucu-lucu sih buat konsorsium di sini, karena risetnya itu, oh segitunya ya, segitu pentingnya ya ternyata suatu uh, historical atau science atau another resource that mereka tuh really keen on study it gitu with the interdisciplinary program. Terus apa sih, kayak ngebuka semua jurusan karena mereka suka diskusi dari berbagai jurusan gitu. Jadi nggak usah bingung gitu buat teman-teman yang sosial karena opportunity kalian juga banyak gitu. Gitu sih. Terus Kak, bagaimana cara mempertahankan motivasi versi Kakak melanjutkan beasiswa keluar negeri? Nah, namanya juga manusia ya, kayaknya motivasi itu naik turun. Tapi balik lagi ke kalian, karena aku sih mungkin karena yang bikin aku kecambuk tuh, jadi waktu itu sedikit cerita, aku tuh lulus S1 dulu agak kecepatan dan aku nggak tahu aku pengen apa waktu itu. Dan asal apply beasiswa, tapi waktu itu aku juga masih bingung gitu. Cuman tahunya tuh tentang renewable energy doang gitu. Dan belum lihat opportunity lainnya. Terus habis itu aku coba kerja di Korem itu, Undip, tapi singkat cerita orang tua aku sakit dan aku harus balik ke Jogja gitu. Dan di Jogja aku coba apply buat jadi petugas magang di BPBD. Dan aku rasa kerjaan aku ini tuh nggak selinier sama aku. Mesti kalian yang udah pernah kerja ngerasain itu kan. Jadi kerjaan yang ada di Indonesia ini tuh kadang jurusan yang kita udah capek-capek belajar gitu nggak kepake gitu di dunia kerja yang Indonesia dan malah lebih ke administratif gitu. Dan aku mikir kayak wah buat aku cewek dan kelautan ini kayaknya susah banget buat aku kerja bener-bener sesuai bidang aku. Makanya aku mikir waktu itu salah satu caranya ya itu aku studi lanjut, ya motivasi aku ke-trigger-nya karena aku pengen belajar dan insya Allah semoga bisa kayak ngebuka opportunity gitu buat khususnya kelautan cewek bisa kerja gitu di negara sendiri gitu. Dan ya gitu. Mungkin sih karena jadi ini loh kalau aku kan anaknya ENFP, anak aku suka baca MBTI gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku tuh extrovert tapi dapat motivationnya itu dari luar ternyata. Jadi aku tuh tipikal orang yang karena ENFP itu empatinya agak tinggi. Jadi aku kalau misalnya lihat orang lain atau diri aku sendiri yang kayak wah kayaknya harus ada yang dirubah gitu. Jadi aku kemotivasi sendiri. Nah, mungkin kalian harus coba tahu gitu MBTI kalian masing-masing kayak kalian tuh INFP atau extrovert, introvert, terus abis itu thinking atau perceiving something like that. Jadi kalian tahu gitu gimana caranya nge-manage kalian itu apalagi aku tahu banget di umur-umur kayak kita ini itu tuh lagi
isu-isu di mana kita tuh krisis identitas gitu loh, kayak ih kok aku tiba-tiba kerjanya tentang ini, atau ih habis ini kuliah lulus terus gimana ya gitu-gitu. Jadi kalian coba tahu diri kalian sendiri dulu, baru dan apa yang dibutuhin sama lingkungan kalian, dan orang tua kalian ngedukungnya kayak gimana. Terus kalian timbangin tuh kuliah luar negeri sama Indonesia tuh kayak gimana. Karena kadang kalau kalian kuliah Indonesia dan misal dapat beasiswa yang S2, S3 gitu, dan menurut kalian itu bagus, ya kenapa enggak? Karena menurutku kuliah dimanapun tuh sama gitu. Dan sekarang di dunia yang udah globalisasi kayak gini, opportunity kalian kalau kuliah di Indonesia terus ngadain research collaboration dengan orang luar pun bisa gitu, teman-teman. Jadi jangan ngebatasin diri kalian sendiri, jangan ngebatasin kayak aku harus maunya di sini sini gitu. Coba semua kesempatan yang jadi rezeki kalian yang mana gitu. Gitu sih, sama kenali diri kalian gitu. Jadi kalian bakalan tahu gimana cara nge-treat diri kalian. Gitu deh. Terus fresh graduate Departemen UGM. Beberapa pertanyaan. Seberapa penting mencari dosen pembimbing sebelum apply beasiswa? Nah, sekali lagi ya ini tadi, jadi nggak perlu cari dosen pembimbing, kecuali kalau kalian, ini kan fresh graduate apa ya? Maaf, ini Elizahla, itu fresh graduate dari master kah atau dari S1? Karena kalau misalnya S1, itu nggak perlu, EMJMD itu nggak perlu cari dosen pembimbing. Tapi langsung apply beasiswanya, kalau misalnya kalian masuk ke mainlist, udah langsung keterima. Tapi kalau misalnya kalian dari master graduate, terus kalian mau apply buat dosen S3, kalian kayaknya aku juga belum tahu yang buat PhD kayak gimana. Nah, itu tuh kalian cari di Marie Curie Scholarship itu tadi, terus kalian lihat proyeknya, kalian hubungin dosennya gitu. Jadi lihat dulu proyeknya. Di beasiswa Erasmus Mundus ini tuh kalian lihat proyeknya dulu, lihat dosennya, baru coba kontak buat yang PhD ya. Kalau yang buat S2, S1 mau S2 itu, ya udah cuma lihat konsorsiumnya aja, nggak perlu hubungin dosennya gitu. Kalau cari dosen pembimbing yang tepat, ya itu kayaknya tergantung sama background kalian pengennya apa. Terus habis itu, jadi di Erasmus Mundus ini soal tentang pencarian dosen pembimbing yang tepat ya. Karena aku semester 4 ini nanti aku risetnya bakalan di Utrecht. University Utrecht itu sebenarnya di luar dari konsorsium aku. Tapi aku tuh waktu kemarin libur sekitar April, aku tuh apply ngehubungin semua dosen di luar universitas dari konsorsium aku yang menurut aku mereka risetnya tentang plastik, dan mereka mau nerima mahasiswa master research thesis gitu loh. Jadi mereka mau jadi supervisor aku. Mungkin sama kaitannya dengan PhD. Kalau PhD itu mungkin lebih ke cari supervisor kayak gitu. Kumpulin satu persatu, lihat jurnalnya apa, risetnya tentang apa, mereka ahli di bidang apa, terus kalian agak ini jual diri juga, kalian bisa apa dan kenapa harus milih kalian gitu deh. Jadi enaknya Erasmus Mundus ini, kalian juga di semester 4 kalau misalnya ada master research project yang nggak sesuai dengan kalian mau, kalian bisa apply di universitas selain dari konsorsium itu, tapi syaratnya harus di Eropa buat dapetin tetap beasiswa allowance 1.000 euro per bulan. Tapi kalau misalnya kalian pengen di luar Eropa, kayak temanku ini ada kan, dia dari Filipina, dia supervisornya dari Spain, satu universitas, tapi dia ambil datanya tuh ke Jepang gitu. Jadi ada juga kayak gitu. Dan kalau misalnya udah lolos kayak ini, nanti bisa nanya langsung ke pemberi beasiswanya kayak gitu. Dan buat cari pembimbing dosen PhD itu
sekali lagi balik lagi ke project-nya dulu gitu sih. Apakah ada pelatihan bahasa dulu, bahasa Eropa? Bahasa Eropa tuh nggak ada ya, setahuku kayaknya bahasa yang paling sering di sini dipakai ini uh, either Prancis, Spanyol, Italy, German, ya. Tapi kalau misalnya kalian ke daerah Belanda sama Jerman nih, itu bahasa Inggrisnya lancar banget. Maksudnya kayak kita agak bisa ngedenger dengan jelas gitu. Kalau udah ke Perancis sama Spanyol, Perancis sih, Perancis tuh strict banget teman-teman orang-orangnya. Jadi paling nggak kalian harus know little thing to speak in France, like paling nggak harus ngomong bonjour atau merci, karena kalau misalnya kalian ke toko terus kalian nggak pakai dikit bahasa Perancis, kalian bakal kayak ih apa sih ini pendatang kok kayak nggak sopan gitu. Itu sih yang aku rasain. Tapi mereka baik-baik kok. Gitu. Terus apakah ada pelatihan bahasa? Ada, nanti dari kampus nyediain. MJD gelar masternya itu apply disiplin ilmunya bisa lintas jurusan atau harus linear. Bisa jadi kalian cek lagi sama konsorsium project kalian. Kayak aku di Marine Environment ini, itu tuh banyak yang lintas jurusan. Ada yang dari bener-bener pure fisika, bener-bener pure chemistry, bener-bener pure biology, tapi mereka tesisnya mungkin tentang ada dikit marine-nya, mereka bisa lolos gitu loh. Kalau di case aku ya, kalau di case kalian, balik lagi kalian sekali lagi rajin lihat yang itu, yang di link aku kasih itu, EMJMD katalog. Kalian mulai cari satu persatu mana konsorsium project yang kalian suka dan benar-benar kalian passion dan kalian punya background, paling nggak at least either from the thesis atau kalian punya project dosen yang sama atau punya kerjaan, kalian pernah kerja, itu juga pernah kerja di bidang yang terkait itu jadi big point plus banget buat lolos beasiswa ini gitu. Kakak dulu anak komet ya, iya. Satu-satunya UPK yang mau nerima saya kayaknya komet dong deh waktu S1, iya. Terus chemistry department. Oke. Kak, maksudnya bahasa yang biasa digunakan di Eropa. Bahasa yang biasa digunakan Eropa Prancis, teman-teman ya. Jadi, tapi kalian nggak harus belajar bahasa Prancis kok. Di sini kalian apply EMJMD pakai IELTS aja, udah cukup. Gitu deh. Jadi, sekarang siapin dulu IELTS yang mateng, dapat 6,5, udah. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kayaknya aku udah scroll semua. Iya, berhubung pertanyaan dari chat mungkin udah selesai ya. Terus ada teman-teman yang masih mau tanya, mungkin bisa secara langsung atau masih bisa kirim di chat ya teman-teman. Masih ada kesempatan nih, kapan lagi kita bisa nanya ke Kayoshi kan. Iya, kapan lagi ya? Gimana di Indonesia coronanya? Udah menurun? Sebenarnya semakin naik ya tiap hari ya Kak ya. Maksudnya untuk yang terinfeksi, tapi karena udah mulai new normal, jadi aktivitas juga di luar udah mulai ramai gitu Kak. Iya, semoga sehat selalu ya, Indo. Amin. Kakak di sana juga ya Kak ya. Oh ya Kak, ini sambil nunggu teman-teman mungkin masih mikir pertanyaannya ya Kak. Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya kepo banget loh Kak, pengen tanya. Sebenarnya pas kakak pertama di sana itu berkaitan sama culture shock, sempat kena culture shock nggak sih di sana pas awal-awal gitu, penasaran aja kan, cara dari Indo terus di Europe gitu kan Kak. Awal iya sih, shock banget. Jadi aku tuh kan apa sih cupo ya mungkin kalau di Indo gitu, nggak pernah main malam. Terus habis itu di sini tuh teman-temannya awal tuh ada teman yang kayak mau nge-hug kayak gitu. Jadi buat di Indonesia aja aku salaman aja kayak aduh ini dosa nggak ya gitu. Tapi kesini-sini apa tuh namanya mencoba buat ya ngasih tahu ke mereka alasan aku kenapa agak susah buat terlalu terbuka sama mereka gitu. Terus mereka juga paham kok kalau misalnya aku nggak bisa minum wine terus ya yang minuman kayak gitu. Tapi di sini tuh anehnya ya. Jadi orang Eropa tuh mereka tuh jarang belajar, party mulu. Tapi pinter loh teman-teman. Jadi aku nggak ngerti mereka
gitu, kayak bisa nge-manage waktunya mereka. Jadi kalau misalnya mungkin disiplin waktu sih, jadi kayak ini waktu aku buat hura-hura nyenengin diri aku, tapi ada waktunya, waktu ketika aku harus serius, ya udah serius gitu, udah satu pekerjaan, satu pelajaran gitu. Dan kalau di Eropa ini kalian harus emang bisa gampang beradaptasi gitu loh, dan mencoba buat ramah ke siapapun gitu. Karena kan kalian balik lagi di sini nanti bakalan, ya walaupun aku sama temanku ini ada yang dari Indonesia, tapi mau nggak mau tuh kita harus banyakin teman dari Eropa, karena mereka juga nanti yang bakal banyak ngebantu kita kalau misalnya ada masalah di sini gitu sih. Terus kalau sama dosen sih enggak sih, dosennya sini baik-baik. Cuman waktu itu aku agak kagetnya sama teman-teman gitu, karena yang soal party gitu sini. Tapi sekarang udah kayak ya udah biasa sih. Ya ya emang harus nggak strict gitu. Gitu. Iya, iya. Tapi sebagai cewek kan maksudnya di sana ya nggak insecure gitu ya, Kak, takut kita tuh cewek gini-gini. Nggak ya, Kak? Insya Allah aman ya kayak di sana ya, kayak. Iya, malah temen aku yang, jadi ada temen aku tuh yang dari negara berkulit hitam. Awal tuh aku kira, ih kok ini terlalu terlalu dini banget buat menjadi teman gitu. Tapi ternyata itu tuh cara mereka buat nge-treat temen yang mereka rasa itu baik dan bisa diajak dekat gitu. Dan malah sekarang ini beberapa temen aku yang kayak gitu tuh yang ngebantu aku satu sama lain gitu. Dan di sini tuh jarang ada kriminalitas sih, jadi aman-aman aja. Gitu. Dan teman-teman, jadi tiap negara tuh punya konsep buat cari teman sendiri ya, kayak orang India tuh mereka baik banget, kayak ngajakin party, tapi partinya tuh makan-makan, dan mereka tuh partinya tuh ngasih juga makanan yang halal. Jadi mereka nggak tahu sih, teman sini tuh baik-baik banget, sama dosennya baik-baik banget. Jadi aku ngerasa kayak, ih kenapa aku harus insecure sendiri gitu ya? Padahal teman-teman aku tuh maksudnya baik gitu, nggak yang aneh-aneh gitu sih. Jadi ya udah sih, jalanin aja gitu. Oke. Ayo teman-teman mungkin udah dipersiapin lagi pertanyaannya. Mungkin tadi yang sebelum belum sempat kebahas sama Kak Yoci, atau mungkin tadi yang udah dijelasin tapi masih belum jelas, jadi masih mau eksplor lagi yang tadi. Boleh teman-teman, waktunya masih kurang lebih 5 menitan lagi mungkin. Mungkin tapi kalau emang dirasa udah cukup, ini Kak, misal di sini kita teman-teman masih suatu saat masih mau tanya sesuatu gitu ke Kak Yoci, mungkin bisa boleh nggak sih Kak kita tuh kayak PC atau tanya langsung gitu Kak, siapa tahu kan baru kepikiran pertanyaan besok gitu loh Kak, mungkin Kak Yoci berkenan gitu. Bisa banget. Ntar aku tuh sebenarnya kalau misalnya link yang cara cari beasiswanya tuh aku udah bikinin kayak YouTube gitu loh. Nah, nanti aku kirim linknya ke sini boleh nggak? Terus Boleh, sama boleh Kak. Oh, ya. sama apa tuh namanya, di situ ada ke IG aku aja. IG aku insya Allah aku jawab ya. Nanti di IG itu Okta Yochi kayaknya kalau ID-nya. Aku kasih sini ya. Ya Kak, bisa ditaruh di sini aja. Nah, jadi teman-teman jangan lupa buat subscribe ya ini channel YouTube-nya Kak Oci. Iya, soalnya banyak banget yang nanya, jadi aku mau ya buat daripada ngejelasin satu persatu, Kak, ini caranya daftar kayak gimana. Jadi aku bikin video itu, dan pas waktu aku ngekliknya tuh mana aja. Jadi ya ada lagi mungkin yang bagian, sorry itu bagian yang bagian ini beasiswa kayaknya ada sebelumnya. Ya itulah, pokoknya kalian search sendiri, mohon maaf. Gitu, mungkin ada lagi pertanyaan? Oh ya, berhubung mungkin waktunya udah cukup ya, dan teman-teman mungkin di sesi ini pertanyaan udah cukup Kak. Mungkin untuk Kak Yosi berkenan untuk memberikan closing statement Kak. Iya, makasih banyak ya teman-teman buat dikasih waktunya buat sharing-sharing.
Semoga juga makin banyak yang lolos beasiswa Erasmus Mundus ini dari Indonesia. Terus jangan patah semangat. Terus apalagi ya? Semoga makin lancar dan kita semua bisa ngebangun Indonesia bareng-bareng. Amin. Itu aja sih. Makasih. Sehat selalu ya teman-teman. Amin, makasih juga Kak Yoci. Semoga sehat-sehat juga di sana, lancar studinya ya Kak. Thank you banget udah mau sharing ke kita. Udah, jadi teman-teman mungkin kita udah sampai di penghujung acara ya. Dari sesi diskusi kita sore ini. Jadi aku sebagai moderator mungkin cuman pengen ngasih kesimpulan sedikit bahwa kita semua yang kira-kira pengen apply untuk Erasmus atau mungkin beasiswa S2 lainnya, dari kita sendiri mungkin bisa dipersiapin secara matang dan buat jangan pernah malas buat baca-baca, selalu cari informasi tentang beasiswa yang pengen kita apply, dan tentunya jangan lupa juga minta doa ke orang tua. Mungkin seperti itu ya kesimpulannya, karena tadi udah dijawab. Iya benar, doa orang tua. Doa ibu lah ya kalau di truk-truk Indo. Iya, jadi Kak Deci terima kasih banget. Sekali lagi terima kasih untuk sharingnya. Mungkin karena kita udah selesai dan untuk mengabadikan momen sharing kita, mungkin kita bisa foto ya buat teman-teman partisipan semua bisa menampilkan muka cantik dan gantengnya untuk foto bersama. Bisa foto ya di sini. Iya, bisa di screenshot ya. Ayo mana teman-teman yang pengen foto sama Kak Yoci mungkin bisa ditampilkan ya muka cantik dan gantengnya. Bisa nggak? Bisa nggak? Gimana teman-teman, atau pengen foto nggak nih? Oh, nggak ada yang pengen foto ya? Atau mungkin nanti ya, mungkin. Kayaknya ada beberapa deh itu. Oh, ada. Oh ya. Ini. Oh ya. Nah. Sama saya juga belum mandi loh. Udah tampilin ya muka cantik dan gantengnya, kita siap foto bareng sama Kak Yoci ya. Oh, ya. Udah, mungkin bisa operator bisa siap untuk ini ya, teman-teman bisa ditampilin. Mana? Sini. Mungkin bisa siap-siap 1, 2, 3, cheese. Mungkin bisa digeser lagi, ada teman-teman yang partisipan yang lain. Ada lagi nggak? Oh ya, nggak ada. Udah. Oke. Udah cukup ya, udah foto bersama juga. Ya, kita yang makasih banyak ya Kak. Pokoknya sukses terus di sana. Pokoknya iyalah, minta doa juga buat Kakak, semoga kita bisa ngikutin jejaknya Kakak ya. Keren banget. Amin. Ayo yuk kesini semuanya. Iya, insya Allah nyusul segera. Ya udah, mungkin sesi kita sore ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman tadi udah dibilangin ya, buat teman-teman yang masih kepo, Kak Yoci insya Allah bersedia dan berkenan untuk ditanyai lewat YouTube atau IG-nya ya Kak ya. Ya mungkin saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Kak Yoci, dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang udah bergabung di sesi kita sore ini. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata atau mungkin perilaku saya kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi Kak Yoci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.